Saudara, lalu seperti apa kondisi lokasi pembunuhan karyawan minimarket ini? Berikut liputan dari jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Yohan Bagja dari lokasi. Saudara, saat ini saya berada di depan salah satu minimarket di daerah Pacenongan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Di mana minimarket ini adalah tepat kejadian perkara pembunuhan yang dilakukan oleh sesama rekan kerja atau karyawan di salah satu minimarket tersebut. Nah, kalau saya lihat, ini memang lampu yang biasanya menyala di minimarket ini tidak dinyalakan untuk hari ini. Ini memang kejadiannya atau aktivitasnya tidak seperti biasanya. Dan minimarket ini terlihat tertutup. Tadi memang sempat terbuka, tapi saat ini sudah ditutup total. Dan kami juga tidak banyak mengetahui informasi terkait apa yang sedang terjadi di dalam. Tapi yang jelas tadi kami sempat ada informasi sedikit yang disampaikan oleh salah satu karyawan yang berada di dalam, bahwa saat ini yang sedang dilakukan para karyawan di dalam minimarket adalah sedang membersihkan gudang. Nah, terkait dengan gudang yang ada di dalam, ini merupakan gudang yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban, di mana korban ini terlebih dahulu dibawa ke dalam gudang, lalu dilakukan penganiayaan di dalam gudang tersebut. Setelah itu korban ini berteriak dan ada salah satu saksi yang melihat, tetapi pelaku mengejar saksi dengan membawa sebilah pisau. Nah, dari sinilah kejadian tersebut terungkap dan polisi dari Polsek Gambir langsung membawa pelaku untuk diamankan atau ditangkap dan dibawa ke Polsek Gambir dengan barang bukti sebilah pisau tersebut. Nah, memang untuk motifnya ini belum bisa diketahui, tapi yang jelas pembunuhan sesama karyawan ini harus diusut tuntas apa yang menjadi penyebabnya. Saat ini untuk situasinya atau dari minimarket ini belum beroperasi kembali dan terlihat tadi para karyawan ini juga berlalu lalang untuk ada yang membawa sapu, ada juga yang membawa kain pel. Saat ini kondisinya masih belum normal, tapi nanti kita lihat karena memang di sini juga tidak terlihat adanya garis polisi yang terpasang. Abel Insani, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dalam 1 bulan terakhir secara berturut-turut kita mendengar berita kekerasan seksual yang menimpa sejumlah perempuan muda di berbagai daerah. Mirisnya lagi, bahkan tak jarang pelakunya adalah mereka yang masih di bawah umur. Apa kemudian yang sebenarnya terjadi? Mengapa kian kesini moralitas anak bangsa kian mengkhawatirkan? Di Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Batu, Sumatera Utara, seorang gadis 17 tahun menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan oleh 10 pria. Kejadian ini bermula saat korban dilaporkan hilang oleh ayahnya pada hari Jumat 6 September lalu setelah keluar dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga. Pencarian keluarga akhirnya membuahkan hasil ketika teman korban menerima lokasi terkini dari ponsel korban lewat fitur berbagi lokasi. Berdasarkan pengakuan korban, sang ayah bersama dengan warga setempat mengintai rumah sewa tempat korban ini disekap. Pada hari Sabtu malam 7 September ketika 2 pelaku tiba di lokasi mengendarai sepeda motor, warga langsung menangkap keduanya. Sementara 8 pelaku lainnya masih belum ditemukan. Panggil kamu dulu, jangan bilang ya. Pelaku berinisial PIJ berusia 21 tahun merupakan seorang karyawan swasta, warga Dusun Aikmar 2, Desa Bandar Tinggi, dan SZ berusia 23, di mana ia merupakan warga Pondok Indomie desa yang sama, dibawa ke Mapolres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tak berhenti di penangkapan 2 pelaku saja, saudara, polisi memburu 8 pelaku lainnya. Biadabnya, korban ini diperkosa oleh 10 orang di 2 tempat yang berbeda. Benar telah terjadi pemerkosaan terhadap anak tersebut ya, yang diduga dilakukan oleh 10 orang pelaku. Tempat kejadian perkara tersebut ada di 2 tempat, yang satu di daerah Kebun Sawit ya, dan satu lagi di daerah kontrakan salah satu pelaku. Kemudian dari 10 pelaku tersebut, 2 diantaranya berhasil kita amankan. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap
8 pelaku lainnya. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, kita beralih ke kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Belum hilang dari ingatan seorang siswi SMP yang ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya di pemakaman di Palembang, Sumatera Selatan 1 September lalu. Korban berinisial AA adalah siswi SMP berusia 13 tahun yang sehari-harinya berjualan balon keliling untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Dari keterangan sang ibu, pada Minggu siang korban ini sempat pamit keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang sama saat jasadnya ditemukan. Tim forensik memeriksa terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban. 4 tersangka pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap siswi SMP berinisial AA di Palembang, Sumatera Selatan ini telah diperiksa kondisi kejiwaannya. Tersangka utama berinisial IS yang berusia 16 tahun terindikasi mengalami gangguan psikologis. Ia tidak dapat bergaul dengan orang seusianya. Polisi juga menemukan adanya sejumlah film porno di ponsel tersangka yang diduga memengaruhi perilakunya. Tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun, yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya. Oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabene secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan, sehingga ketika terjadi hal-hal yang diinginkan, yang bersangkutan bisa mengajak daripada rekan-rekannya tersebut yang telah dikendalikan. Meski keempat remaja pelaku pembunuhan dan pemerkosaan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana, IS yang merupakan pelaku utama terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Bahkan diketahui para tersangka ini sudah berencana untuk memerkosa korban. IS ini bahkan sempat berkumpul dengan 3 pelaku lainnya, namun 3 pelaku yang masih di bawah usia 14 tahun tidak ditahan. Polisi menyebut 3 pelaku yang tak ditahan akan dilakukan penangguhan di pusat rehabilitasi yang telah disiapkan. Keluarga korban geram dan berharap pelaku bisa dihukum secara setimpal. Menangkap pelaku, kami ingin pelaku itu dihukum walaupun mereka di bawah umur. Jangan sampai ada lagi pegater yang lain, jangan lagi ada yang namanya korban-korban yang lain. Kami pokoknya di bawah umur harus ada hukumannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan kita beralih ke kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sungguh miris nasib NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tamat SMA, NKS mencoba untuk melanjutkan hidup dengan berjualan gorengan untuk membantu orang tuanya. Ia sempat dilaporkan hilang sejak 6 September saat menjajakan gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Keluarga bersama warga melakukan pencarian hingga Sabtu dini hari. Penemuan ini diawali dengan kecurigaan warga yang mendapati kotak dengan kondisi gorengan yang berserakan serta gelang milik korban. Kemudian dilakukan penggalian di gundukan tanah yang dicurigai. Dan benar saja, saudara, ditemukan jenazah korban dalam kondisi tanpa busana. Temukan bukti perlengkapan yang sudah dipakai oleh korban. Ada sandal, kemudian ada kain, ada payung yang berada di dekat TKP korban ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur. Ditemukannya dalam kondisi tanpa busana. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait tewasnya NKS. Menunggu hasil otopsi, Polres juga sudah memintai keterangan dari sejumlah saksi, mulai dari warga hingga pihak keluarga korban. Kalau ada pelakunya menyerahkan diri sajalah, apa sebab anak itu disekolahkan gratis tanpa biaya miskin, hanya jualan kue. Jualan kue di ujung dengan baki itulah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya lihat di sana ada perlawanan anak ini, dia belajar bela diri juga. Ada perlawanan sana karena apa? Agak ribet lah nampaknya di itu leso-leso. Ada tanda-tanda ya, Pak? Tanda-tanda.
Nah, kemudian jilbabnya ditemukan di atas. Ini kita curiga bahwa sarung yang sekumbang itu di atas. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi ditemukannya jasad gadis penjual gorengan. Untuk sementara polisi menduga korban ini dibunuh, apalagi karena korban ditemukan terkubur. Di sekitar tempat kejadian juga ditemukan alat bukti berupa sandal, kain, dan payung yang digunakan oleh korban. Jenazah gadis remaja penjual gorengan keliling yang ditemukan terkubur sudah dimakamkan di pemakaman kaum Nagari Guguak, Kabupaten Padang Pariaman. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang melihat jasad korban ini. Besar harapan keluarga agar pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. Gak banyak cerita dia jualan, dia pakai apa atau di apanya? Baki ya? Pakai baki itu. Itu untuk membantu orang tua. Nah, kalau dapat dia ditangkap lah orangnya, pelakunya. Itu aja harapan saya. Ya, macam mana anak saya di apanya kan ya dihukum lah dia. Sungguh sangat miris dengan kasus-kasus pemerkosaan gadis remaja yang tak jarang berujung melayangnya nyawa korban. Berhati-hatilah atas tindak kekerasan seksual yang semakin merajalela. Mudahnya akses informasi ke konten asusila dan penggunaan media sosial yang tak semestinya kerap menjadi pemicu pelaku gelap mata. Itu membuktikan pentingnya sosialisasi untuk remaja pria khususnya agar bisa menyaring informasi agar tak terjerumus dalam lembah dosa. Kita lihat berita pilihan kedua, saudara, ada perjalanan Peggy di kasus Vina. Saudara, tahun 2024 publik dihebohkan dengan diungkapnya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Peggy Setiawan yang disebut polisi masuk dalam daftar pencarian orang pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, Peggy bebas dari tuduhan setelah menang di sidang pra-peradilan. Permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Polda Jawa Barat membuka kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah film Vina sebelum 7 hari meledak dan menyita perhatian publik. Saat itu 3 dari 11 pelaku yang terlibat pembunuhan Vina masih buron. Dari 8 orang yang sudah ditahan, 7 diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur ketika terlibat pembunuhan Vina. Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan yang disinyalir adalah Peggy Perong di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengatakan Peggy bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung ketika ditangkap. Peggy pun membantah menghabisi nyawa Vina, sementara 2 orang yakni Dani dan Andi dihapus dari DPO karena alat bukti tidak mencukupi. Pada Selasa 11 Juni 2024, kuasa hukum Peggy melayangkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka ke Pengadilan Negeri Bandung. Akhirnya, pada 8 Juli 2024, dalam sidang putusan pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka Peggy dinyatakan tidak sah. Tangis ibunda Peggy pecah saat Hakim Eman menyatakan gugatan pra-peradilan Peggy menang dan Peggy bebas dari status tersangka. Keluarga Peggy pun sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih pada Tuhan yang telah mengabulkan doa mereka. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Atas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Peggy Setiawan pun pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat setelah dinyatakan bebas dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan dari pihak keluarga dan seluruh elemen pihak masyarakat yang ada di sekitar desa saya, di Simaja, Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah, Bapak Kubu, Bapak Camat, Bapak RT, Bapak RW Simaja, RT Saudara, RW Saudara, dan semua masyarakat saudara dan seluruh masyarakat Simaja, dan khususnya buat netizen seluruh Indonesia dan masyarakat Indonesia. Setelah bebasnya Peggy dari status tersangka, terpidana lain pun mengajukan peninjauan kembali atau PK. 4 September 2024, Peggy memberikan dukungan kepada 8 terpidana dengan menghadiri sidang PK mereka di Cirebon, Jawa Barat.
Peggy berharap 6 terpidana segera dibebaskan agar tidak menjadi korban salah tangkap dan segera kumpul bersama keluarga. Dari Sulawesi Selatan, saudara, seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Bulukumba menjadi korban penganiayaan dan penyiksaan. Pelaku adalah pamannya sendiri. Tindak kekerasan ini terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Rilau Ale. Akibatnya, korban menderita luka memar. Tidak hanya itu, saudara, korban ini juga diketahui mengalami trauma dan gangguan psikis. Polisi telah menangkap pelaku, di mana menurut kesaksian pelaku, tindak kekerasan itu dilakukan usai ibu korban meminta dirinya untuk memberi pelajaran kepada keponakannya. Korban dituduh beberapa kali mengambil uang nenek korban dengan total sekitar Rp400.000 untuk jajan. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang merupakan keponakannya sendiri karena anak ini sering mengambil uang neneknya untuk buat jajan. Berapa yang diambil Pak uang? Kalau keterangan daripada neneknya dengan yang bersangkutan sudah sekitar 400-an dan itu sudah beberapa kali pengambilan. Kita ke informasi lainnya, saudara, aksi pencurian hewan dengan modus disembelih di tempat yang meresahkan warga Lumajang, Jawa Timur diungkap oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Lumajang. 4 orang komplotan yang merupakan pemuda ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Teror pencurian kerbau yang menghantui para peternak di Lumajang, Jawa Timur telah terungkap. Komplotan pencurian hewan ternak telah ditangkap polisi. Semua pelaku merupakan warga kota Lumajang. Dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi, para pelaku memanfaatkan kebiasaan peternak kerbau yang menaruh hewan ternaknya di sawah. Saat korban sudah pulang, malam harinya mereka beraksi dengan mencuri dan menyembelihnya di tempat. Mereka hanya mengambil dagingnya dan meninggalkan kepala serta tulang belulangnya di lokasi kejadian. Usai memasukkan daging ke karung, komplotan ini kemudian menjualnya kepada pedagang daging di pasar dengan harga Rp10 juta per ekor. Jadi mereka menyembelih, kemudian dagingnya dibawa dan ditinggal untuk kepala serta tulang belulangnya. Hasil dari daging dibawa kemana dan dibuat apa nih? Untuk informasi yang kami dapat, ini dijual kepada salah satu pedagang yang ada di pasar hewan. Kepada polisi, para tersangka mengaku nekat melakukan aksinya lantaran tidak punya pekerjaan. Dari keterangan tersangka, mereka sudah melakukan aksinya di 7 tempat berbeda. Kini para tersangka mendekam di tahanan Polres setempat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Saudara, seorang anak berusia 11 tahun diduga menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh seorang pelaku beratribut ojek online di Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Pelaku mengiming-imingi korban sejumlah uang agar mau ikut dengan pelaku. Peristiwa bermula saat korban bersama 2 temannya baru saja selesai menyewa sepeda listrik dan hendak mengembalikannya ke tempat penyewaan. Saat berjalan pulang, ketiga anak ini berpapasan dengan pelaku yang menggunakan jaket ojek online. Pelaku kemudian meminta kepada korban untuk membantu mengangkat koper dan akan diberi uang sebesar Rp20.000. Korban pun mengikuti kemauan pelaku dan menaiki sepeda motornya. Sementara 2 temannya diminta menunggu di tempat. Diketahui korban yang menghilang sejak Minggu siang baru ditemukan pada Senin dini hari di jembatan tidak jauh dari rumah korban. Warga yang melihat berusaha mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri. Ya, saat ini tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sedang bekerja secara intensif untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti maupun petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Ya, alhamdulillah untuk korban saat ini sudah berhasil diketemukan dan saat ini sudah ada dalam pendampingan orang tuanya. Ya, sementara ini tim masih terus bekerja, masih terus berupaya secara maksimal untuk mengidentifikasi pelaku dan kita berharap semoga peristiwa ini dapat segera terungkap.
Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim juga memperberat hukuman terhadap SYL menjadi 12 tahun. Hakim juga memutuskan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 44 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Hakim menilai SYL di sini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pemerasan pungutan liar kepada anak buahnya selama menjabat sebagai menteri. Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta ini lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor sebelumnya yang memvonis SYL hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah. Pemilik usaha jasa servis komputer menjadi korban pencurian laptop di kiosnya yang terjadi saat pemilik usaha sedang dialihkan perhatiannya oleh salah satu rekan pencuri, sedangkan satu pelaku lainnya mengambil laptop diam-diam. 2 orang pelaku pencurian tiba di sebuah kios jasa servis yang ada di kawasan Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Dalam melakukan aksi kejahatannya, kedua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku bertugas untuk mengalihkan perhatian, satu pelaku lainnya langsung mengambil sebuah unit laptop yang ada di dalam etalase. Peristiwa ini telah dilaporkan ke pihak polisian dan korban sengaja menyebarkan rekaman pencurian ini di media sosial untuk memberi imbauan kepada pemilik kios lain agar berhati-hati. Kita fokus ke yang tanya itu, yang beli itu, yang satunya itu beraksi untuk mengambil satu laptop. Puluhan? Perkiraan umur itu kurang lebih antara malah 52. Oh. Iya, sudah pakai jenggot putih itu, berkacamata, yang ngambil itu berkacamata pakai jaket.